Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Ahmad Naldi, Diki Wahyudin, Muhammad Zikri, dan Muhammad Zainhuda akan membahas sebuah materi yang berjudul pemantauan dan pengendalian. Pengendalian atau controlling adalah proses pemantauan, pembandingan, dan perbaikan kinerja. Kendali yang efektif membantu memastikan bahwa aktivitas-aktivitas telah diselesaikan dengan cara yang menuju pada pencapaian tujuan. Semua manajer harus melakukan pengendalian, bahkan jika unit mereka melakukan seperti yang direncanakan, karena mereka tidak bisa benar-benar tahu kecuali mereka telah mengevaluasi kegiatan apa yang telah dilakukan dan membandingkan kinerja aktual terhadap standar yang diinginkan. Kontrol yang efektif memastikan bahwa kegiatan selesai dilaksanakan dengan cara-cara yang mengarah pada pencapaian tujuan. Apakah pengendalian itu efektif atau tidak, ditentukan oleh seberapa baik mereka membantu karyawan dan manajer mencapai tujuan mereka. Kendali itu penting karena merupakan satu-satunya cara manajer mengetahui apakah tujuan organisasi telah dipenuhi atau tidak terpenuhi. Perencanaan dapat dikerjakan. Struktur organisasi dapat dibuat untuk memfasilitasi pencapaian tujuan secara efisien, dan karyawan dimotivasi dengan kepemimpinan yang efektif. Namun, tidak ada jaminan bahwa aktivitas akan berjalan sesuai yang direncanakan dan tujuan dapat tercapai. Oleh karena itu, penting bagi manajer untuk melakukan pengendalian yang baik guna mengetahui seberapa jauh tujuan organisasi terpenuhi. Alasan lain mengapa pengendalian itu penting adalah karena pemberdayaan karyawan atau employee empowerment. Sistem kendali yang efektif dapat menyediakan informasi dan feedback terhadap kinerja karyawan dan mengurangi kemungkinan potensi masalah akan muncul. Tujuan dari pemberdayaan yaitu untuk memunculkan potensi dan modalitas yang ada dalam diri karyawan dan memaksimalkannya sehingga karyawan menjadi mandiri dan meningkat kinerjanya, yang pada akhirnya memberi nilai manfaat bagi karyawan dan organisasi. Adanya pemberdayaan karyawan juga menolong karyawan untuk merasa bahwa kontribusi mereka mempunyai arti, bahwa mereka berkompeten dan mereka mempunyai pilihan terhadap apa yang dikerjakannya. Pemberdayaan membantu karyawan untuk menambah kontrol terhadap kinerja mereka dan penanggulangan yang lebih baik terhadap stres. Pemberdayaan juga cenderung menambah inisiatif pribadi karyawan karena mereka akan mampu mengidentifikasi dan mengasumsikan rasa kepemilikan psikologis terhadap pekerjaan mereka. Alasan terakhir mengapa manajer melakukan pengendalian adalah untuk melindungi organisasi dan aset-asetnya. Lingkungan saat ini membawa ancaman yang diperkuat dari bencana alam, skandal keuangan, kekerasan di tempat kerja, gangguan rantai pasokan atau supply chain, pelanggaran keamanan, dan bahkan kemungkinan serangan teroris. Manajer harus melindungi aset organisasi apabila hal-hal tersebut terjadi. Pengendalian yang komprehensif dan rencana cadangan akan membantu memastikan minimalnya gangguan kerja. Proses pengendalian. Proses kendali adalah proses 3 tahap untuk: pertama, mengukur kinerja aktual; kedua, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan; ketiga, melakukan tindakan manajerial untuk mengoreksi penyimpangan atau mengatasi standar yang tidak layak. Tahap pertama, mengukur kinerja aktual. Terdapat 4 pendekatan yang dapat digunakan oleh manajer untuk mengukur dan melaporkan kinerja aktual, yaitu: pertama, observasi personal; kedua, laporan statistik; ketiga, laporan lisan; dan keempat, laporan tertulis. Tahap kedua, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan. Perlu ditentukan jangkauan nilai yang dapat diterima, yang digunakan sebagai parameter acuan perbedaan antara kinerja aktual dengan standar. Tahap ketiga, melakukan tindakan manajerial.
Manajer harus mengambil keputusan untuk pertama, melakukan tindakan perbaikan (corrective action) untuk memperbaiki masalah seketika agar kinerja kembali ke jalurnya. Kedua, menggunakan corrective action dasar untuk melihat bagaimana dan mengapa kinerja menyimpang sebelum memperbaiki sumber penyimpangan. Ada kemungkinan bahwa penyimpangan terjadi karena standar yang tidak realistis, terlalu rendah atau terlalu tinggi terhadap tujuan. Pada situasi seperti ini, standarnya yang perlu diperbaiki, bukan kinerjanya. Pengendalian kinerja karyawan dan organisasi. Kinerja adalah hasil akhir dari sebuah aktivitas. Manajer sangat berkepentingan dengan kinerja organisasi, akumulasi dari hasil seluruh aktivitas kerja di organisasi. Mengukur kinerja organisasi. Robbie dan Coulter mendefinisikan bahwa kinerja organisasi adalah hasil akumulatif dari seluruh aktivitas kerja di dalam suatu perusahaan. Dengan kata lain, kinerja organisasi merupakan tujuan dijalankannya suatu organisasi dalam perusahaan untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Faktor kinerja organisasi sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas yang dicapai oleh organisasi dan untuk mampu dalam menghadapi persaingan. Lalu, manajer harus mengetahui seperti apa yang dapat memberikan mereka informasi yang dibutuhkan mengenai kinerja organisasi. Robin dan Coulter menjelaskan pengukuran mengenai kinerja organisasi yaitu 1. Produktivitas organisasi, 2. Efektivitas organisasi, 3. Ranking industri. Yang pertama, produktivitas organisasi. Produktivitas adalah jumlah produk atau layanan yang dihasilkan dan dibagi dengan input yang diperlukan untuk menghasilkan output tersebut. Pada awalnya, konsep produktivitas muncul dalam upaya mengukur dan meningkatkan produktivitas, tidak untuk mendefinisikan, sehingga kemudian konsep ini lahir rumus yang biasa dikenal produktivitas sama dengan output atau input, di mana output diukur dengan sales revenue yang diterima organisasi, atau output adalah hasil yang didapatkan seperti misalnya produk A dan produk B, dan input yang diukur dengan cost atau biaya untuk memperoleh dan mentransform atau mengubah menjadi output atau input adalah sumber daya yang digunakan seperti misalnya tenaga kerja, modal, material, dan energi. Pengukuran kinerja organisasi yang kedua ialah efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi adalah pengukuran seberapa baik tujuan organisasi dan seberapa jauh tujuan tersebut telah terpenuhi. Dengan kata lain, suatu efektivitas organisasi berhubungan dengan pencapaian dari tujuan. Pencapaian suatu tujuan, sebagaimana yang dimaksud di sini, meliputi pencapaian tujuan secara individu, tujuan secara berkelompok, dan tujuan organisasi tersebut. Maka dari itu, di dalam sebuah organisasi akan selalu dilakukan evaluasi terhadap pencapaian-pencapaian tujuan, yang tentu diawali dengan evaluasi terhadap pencapaian tujuan secara individu atau aktivitas kerja setiap karyawan. Itulah yang harus digarisbawahi manajer dan yang memandu keputusan manajer dalam merancang strategi kegiatan kerja serta dalam mengkoordinasikan kerja karyawan. Pengukuran kinerja yang terakhir ialah ranking industri. Peringkat atau ranking adalah cara yang populer bagi para manajer untuk mengukur kinerja organisasinya. Peringkat ditentukan dengan pengukuran kinerja spesifik yang bisa saja berbeda-beda. Misalnya aset terbanyak, tempat kerja terbaik, penjualan terbesar, dan lain-lain. Dengan pengukuran seperti ini, pasti akan tahu seberapa ukuran kinerja suatu perusahaan tersebut. Mengendalikan kinerja karyawan. Karena seorang manajer mengelola karyawan, mereka juga harus mempertimbangkan bagaimana mengendalikan kinerja karyawan dengan meningkatkan kinerja dengan cara yaitu memotivasi karyawan agar mampu mengoptimalkan kualitas dan kuantitas, juga membantu karyawan dalam mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan. Seorang manajer harus memberikan feedback atau umpan balik kepada karyawan
sehingga karyawan mengetahui posisi mereka dalam hal pekerjaan yang mereka lakukan dengan cara yaitu tindakan kedisiplinan atau disciplinary action. Ialah tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk menerapkan standar peraturan kerja di organisasi. Dengan begini, antara manajer dan karyawan mengetahui peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan dalam mempertajam tujuan perusahaan, di mana dengan sistem ini juga disebut dengan tujuan fungsional, karena dapat memberikan umpan balik yang sistematis dan transparan. Perangkat pengukuran kinerja organisasi. Semua manajer perlu perangkat yang diperlukan untuk memantau dan mengukur kinerja organisasi. Manajer dapat mengimplementkan kendali pada saat sebelum aktivitas dimulai, feed forward control, selama aktivitas berjalan, konsulen control, dan terakhir setelah aktivitas selesai, feedback control. Yang pertama, ada input. Di tahap ini, hal yang harus dilakukan adalah feed forward control atau dalam pengertian lain, mengantisipasi masalah. Yang kedua, ada proses. Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah konsulen control atau dalam pengertian lain, mengoreksi setiap permasalahan yang terjadi. Dan terakhir, ada output dilakukan setelah kegiatan selesai atau disebut juga feedback control. Tipe kendali yang paling diinginkan adalah feed forward control yang mencegah masalah karena dilakukan sebelum aktivitas aktual terjadi. Bentuk konsulen control yang paling dikenal adalah pengawasan langsung, direct supervision, atau management by walking around, yaitu pada saat manajer berkeliling tempat kerja dan berinteraksi langsung dengan karyawan. Dan yang terakhir, kendali feedback memiliki dua keunggulan. Yang pertama, feedback memberikan informasi yang bermanfaat kepada manajer mengenai seberapa efektif perencanaan yang telah dilakukan. Yang kedua, feedback dapat meningkatkan motivasi. Orang selalu ingin tahu seberapa baik mereka telah bekerja dan hal itu dapat diketahui melalui feedback. Sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah presentasi singkat dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.